Indonesia berhak kuasai gugusan Pulau Pasir di Laut Timur. Gugusan Pulau Pasir atau Australia menyebutnya Ashmore Reef memang tidak banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena polemik perebutan gugusan Pulau Pasir ini tidak seheboh kasus Sipadan dan Ligitan atau juga Blok Ambalat. Yang kedua, kasus itu melibatkan Indonesia dan Malaysia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur terletak sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia. Namun, hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Berdasarkan sejarah, sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir yang kini disebut Ashmore Reef sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Broome, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam-macam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalam suntuk menangkap tripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Di Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia seperti ke perairan Pulau Rote. Namun, semenjak dilakukan ada nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang TW, Tadeus menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974 saat ada MOU tersebut. Dalam MOU 1974 itu, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir itu untuk kepentingan konservasi. Kemudian pada tahun 1976, pemerintah Australia kembali mengklaim bahwa Pulau Pasir yang secara garis pantai masuk wilayah Indonesia menjadi milik mereka. Klaim itulah yang menjadi polemik berkepanjangan soal kepemilikan pulau itu. Namun secara adat dan tradisi masyarakat sekitar, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih bisa dimasuki masyarakat NTT. Akan tetapi berdasarkan data dari Polda NTT tahun 2004 sampai 2006, ada kurang lebih 3.000-an nelayan asal NTT yang ditangkap ketika memasuki kawasan itu. Bahkan yang terakhir pada tahun 2021, beberapa nelayan juga sempat ditangkap dan kapal-kapalnya ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia karena dianggap pelanggar batas negara dan menangkap ikan di perairan Pulau Pasir. Atas pembakaran sejumlah kapal nelayan asal Indonesia itu berujung pada kegusaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksmana Muda TNI Adi Nur Awaludin. Sebagai protes atas tindakan itu, pihaknya kemudian membatalkan patroli bersama Australia Border Force. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pernah menegaskan pentingnya peran negara dalam mengendalikan kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Pulau Pasir beserta kawasan di sekitarnya diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas bumi cukup besar, sehingga terdapat eksplorasi migas di lokasi tersebut. Oleh karena itu, Yayasan Peduli Timor Barat bersama dengan Pusat Penelitian Jubil Australia pada September 2022 mendesak pemerintah Australia segera menghentikan pengeboran minyak dan gas di perairan gugus Pulau Pasir. Mereka mengkhawatirkan insiden seperti tahun 2009 kembali terulang. Saat itu kilang minyak Montara meledak sehingga merusak budidaya ratusan hektar rumput laut nelayan. Tak hanya itu, tangkapan ikan juga menurun. Sejumlah nelayan dan anak-anaknya luka-luka bahkan meninggal akibat terlalu sering terkena minyak yang mengalir hingga ke perairan NTT tersebut. Beberapa kawasan seperti Laut Timur dan perairan di Pulau Pasir juga diketahui memiliki potensi gas bumi dan minyak yang jumlahnya diperkirakan mencapai 5 juta barel. Klaim sepihak terhadap gugusan Pulau Pasir diduga karena Australia ingin mendominasi minyak dan gas bumi di kawasan itu. Hal itu terbukti setelah MOU tahun 1974, Australia langsung bergerak cepat dengan menggandeng kontraktor migas asal Australia Woodside untuk meneliti kandungan minyak di kawasan itu dan kemudian memang menemukan potensi tersebut. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timur, termasuk di gugusan Pulau Pasir, Ferdi Tanomi minta pemerintah pusat serius menangani masalah garis batas maritim di Pulau Pasir karena kawasan itu rawan menimbulkan sengketa. Pasalnya potensi yang ada di kawasan itu mampu mendukung perekonomian negara. Mengingat sampai saat ini perjanjian yang sudah ditandatangani sejak tahun 1974 itu belum pernah diratifikasi kembali oleh Indonesia dan Australia.
Dengan menguasai gugusan Pulau Pasir, Provinsi NTT berpeluang menambah pendapatan daerah dan negara mengingat potensi yang dimiliki sangat banyak.